Baiklah, perkenalkan nama saya Ronaldi Agustinus. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai skandal yang membongkar kasus korupsi politik Nazarudin. Korupsi sering terjadi di Indonesia dan itu merupakan suatu tindak pidana. Contohnya adalah kasus dari Nazarudin tersebut. Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, menjadi tokoh sentral dalam serangkaian kasus korupsi yang membongkar praktik seperti suap dan money politics di Indonesia. Kasus yang terungkap pada 2011 ini membuka tabir gelap praktik korupsi yang melibatkan politisi, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Semua bermula ketika Nazarudin diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Sebagai pemilik PT Duta Graha Indah, ia diduga mengatur tender proyek senilai 191 miliar dengan memberikan suap kepada sejumlah pejabat. Namun sebelum KPK sempat memeriksanya, Muhammad Nazarudin sempat melarikan diri ke luar negeri. Pelarian Nazarudin menjadi drama tersendiri yang menyita perhatian publik. Ia berkelana ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Vietnam, sampai akhirnya tertangkap di Cartagena, Kolombia pada tanggal 8 Agustus 2011. Penangkapan ini melibatkan kerjasama internasional yang melibatkan Interpol dan aparat keamanan negara. Setelah ditangkap dan dibawa kembali ke Indonesia, Muhammad Nazarudin mulai membuka banyak skandal korupsi yang melibatkan rekan-rekan politiknya sendiri. Kesaksiannya membongkar jejaring korupsi yang melibatkan anggota parlemen, pejabat partai, dan beberapa menteri. Salah satu yang paling menghebohkan adalah tudingannya terhadap Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai ketum Partai Demokrat. Dalam persidangan, terungkap bahwa Muhammad Nazarudin menggunakan perusahaan-perusahaannya yang dikendalikannya untuk mengatur berbagai proyek pemerintah. Modus operandinya adalah dengan menyuap pejabat untuk memenangkan tender yang kemudian ia menggelembungkan nilai proyek. Uang hasil korupsi kemudian dialirkan ke berbagai politisi dan pejabat sebagai bentuk setoran politik. Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Muhammad Nazarudin dalam kasus Wisma Atlet tersebut. Namun, ini hanya awal dari rangkaian kasus yang membelitnya. Ia kemudian juga terjerat kasus-kasus lain, termasuk korupsi proyek Universitas Indonesia dan pembangunan rumah sakit di Udayana, Bali, yang membuat kasus Nazarudin tersebut istimewa dan dampak domino yang ditimbulkannya. Kesaksiannya membuka jalan bagi pengungkapan kasus-kasus besar lainnya. Anas Urbaningrum akhirnya terjerat kasus Hambalang dan divonis 8 tahun penjara. Dan Angelina Sodak, politisi Partai Demokrat, juga terseret kasus serupa dengan vonis 12 tahun penjara. Kasus ini juga memberi pukulan telak bagi Partai Demokrat yang pada saat itu berkuasa. Citra partai yang dibangun dengan semangat anti korupsi tercoreng. Elektabilitas partai juga menurun drastis dan berbagai konflik internal mulai bermunculan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai harus turun tangan langsung menangani kasus krisis ini. Pelajaran penting dari kasus Nazarudin adalah bagaimana korupsi telah menjadi sistemik dalam sistem politik Indonesia. Praktik suap menyuap dan politik uang telah mengakar sedemikian dalam, melibatkan jejaring kompleks antara politisi, pengusaha, dan birokrat. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pelindungan saksi dan tersangka yang mau membongkar kejahatan korupsi. Hingga kini, warisan kasus Nazarudin masih terasa dalam politik Indonesia. Ia menjadi pengingat akan pentingnya reformasi sistem politik dan pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Meski Nazarudin telah menjalani hukumannya, kasusnya tetap menjadi pembelajaran berharga tentang betapa rumitnya memberantas korupsi di negeri Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih.